Selamat siang, perkenalkan nama saya Febrita Cimpurbala, NIM 3121110078, kelas B sore, Prodi Pendidikan Bahasa dan Sastra Indonesia. Di sini saya akan membuat video untuk memenuhi tugas akhir semester saya, mata kuliah menyimak komprehensif dan kritis, dosen pengampu Bapak Haryadi, Magister Pendidikan. Jadi pada video ini saya akan mereaction sebuah debat, Capres pilihan Megawati atau pilihan Jokowi, atau jadi sedang tanda tanya. Pada video Indonesia Lovers Club, baik kita mulai saja videonya. Pemirsa, kita bertemu kembali di Indonesia Lawyers Club. Malam ini tema diskusi kita adalah Capres pilihan Megawati atau Jokowi. Jadi ataunya ada dua ini. Karena sangat bingung, banyak sekali nama yang muncul untuk calon presiden atau wakil presiden, sehingga pakai atau 3 kali. Pemirsa, pekan-pekan ini yang rame adalah isu atau desas-desus yang kemudian menjadi konkret adalah perpecahan antara Jokowi dan Ibu Megawati. Padahal Jokowi adalah calon PDIP ketika jadi calon presiden. Tapi sekarang terlihat ada gejala menjauh, kalau nggak mau disebut pecah atau retak, tapi saling tidak ketemu. Ketika Presiden Jokowi menikahkan adik kandungnya Idayanti di Solo 25 Mei yang lalu, itu Ibu Mega dan Puan Maharani tidak hadir. Tidak jelas apakah tidak ada undangan atau ada undangan beliau berdua tidak datang. Tapi sebaliknya, dalam acara yang dilakukan oleh Badan Intelijen Negara, itu justru Presiden Jokowi yang tidak hadir. Padahal BIN itu adalah instansi negara yang langsung di bawah Presiden. Sehingga orang menangkap tanda-tanda ini, bahkan pengamat politik Henry Satrio, kalau nggak salah hari ini menulis bahwa perpecahan di kubu PDIP terlihat. Karena itu saya akan mulai dengan pengamat politik Henry Satrio. Terima kasih Bang Karni. Saya mau bicara, Bang Rocky datang. Jadi pestanya dimulai. Ada Rocky, ada Karni. No Karni, no berani. Ya lo jago bikin gitu-gitu tuh Bang. Jadi gini Bang Karni, sebelumnya sebetulnya pada saat kita memperbincangkan hubungan yang renggang misalnya, ini kan dugaan antara Bu Megawati dengan Pak Jokowi, kita kan ada pertanyaan besar tuh. Saya tuh sebelum menjawab pertanyaan detik juga saya sampaikan. Pertanyaan besarnya apa? Sebetulnya hubungan antara Ibu Mega dengan Pak Jokowi itu bagaimana sih sebetulnya? Apakah dekat atau renggang itu dekat juga sedekat apa? Kemudian renggang itu yang kayak gimana? Itu kan kita nggak pernah tahu dan kita nggak pernah paham tuh. Saya juga nggak pernah tanya ke Ibu Mega,
pas saya ketemu pas Lebaran misalnya Bang Trimedia, atau tidak pernah ketemu juga pada saat ketemu Pak Jokowi juga saya nggak pernah tanya. Dan sampai hari ini pun saya yakin nggak ada orang lingkaran istana dan PDI Perjuangan yang tidak menjawab normatif tentang kedekatan atau kerenggangan itu. Jadi kan kalau kita tanya atau kita berkata bahwa saat ini hubungan Megawati dengan Pak Jokowi itu renggang, berarti kan sebelumnya pernah menyatu tuh. Setahu saya, Pernah menyatu ya? iya. Jadi dulu itu Pak Jokowi itu saya sering ketemu di Teguh Umar. Apalagi sebelum Pilpres. Sebelum 2014. Iya, Oh, jadi akrab. sebelum dapat tiket berarti. Iya dong. I- Sebelum dapat tiket kan berarti akrabnya. Tapi kan udah diumumkan. Oke. Nah itu kan terjawab tuh. Nah jadi sekarang kalau kemudian secara kasat mata kita melihat kemungkinan besar ada renggang gitu ya antara hubungan Ibu Mega dengan Pak Jokowi, maka pertanyaannya kan jadi macam-macam tuh runtutannya. Terakhir yang saya ingat keduanya nampak bersama itu di Rumpin, Bogor. Kalau saya tidak salah sebelum puasa, sebelum Ramadan. Nah kemudian pada saat Lebaran Pak Jokowi biasanya ke Ibu Mega tuh, tapi sekarang Lebarannya di Yogyakarta, soan ke Sultan Hamengkubuwono X. Setelah dari Jogja nggak ke Jakarta juga Bang Karni. Seingat saya ke Bali tuh, liburan keluarga. Baru setelah itu kemudian ke Ibu Mega. Nah tidak hadirnya Pak Jokowi pada pernikahan adiknya Ibu Mega juga berpersepsi macam-macam akhirnya. Apakah mungkin Ibu Mega tidak ingin hadir atau memang lagi bentrok atau memang jangan-jangan Ibu Mega melihat ada potensi kolusi dan nepotisme mungkin di pernikahan itu makanya kemudian tidak hadir. Gitu kan? Jadi macam-macam tuh. Pak Jokowi tidak hadir di acara BIN, kemudian Megawati juga kemarin gak hadir di acara di ND. Itu membuat pertanyaan ini semakin membuncah. Sebetulnya ada apa antara Pak Jokowi dengan Ibu Mega? Nah, di tengah-tengah antara pertemuan Lebaran dan pernikahan adik Pak Jokowi itu kan ada kejadian Magelang pada saat Rakernas Projo. Pak Jokowi bilang, ojo ke susu. Tapi ternyata, ya kan, ojo ke susu sek. Tapi ternyata dianya yang ke susu tuh Bang. Artinya dia bilang jangan buru-buru, tapi dia keceplosan buru-buru pada saat dia mengatakan bahwa mungkin yang kita dukung ada di sini. Nah itu menurut saya dia blunder tuh, kesusu dia. Khusus. Jadi dia lupa juga kali, wah ternyata saya kesusu tuh. Kenapa saya katakan blunder? Ada dua menurut saya. Yang pertama pada saat dia mengatakan mungkin yang kita dukung ada di sini itu tidak ada Puan Maharani, yang ada Ganjar Pranowo. Ada si Muldoko, tapi kan nggak mungkin Muldoko kan ya. Pasti Ganjar Pranowo yang itu blunder yang pertama. Terus kemudian blunder yang kedua menurut saya presiden nggak boleh mengarahkan dan presiden tidak boleh mendukung siapapun calon presidennya. Jadi kalau kemudian dia memberikan sinyal saat itu seolah-olah Pak Jokowi akan memberikan dukungan, itu bahaya buat demokrasi kita. Kalau presiden sebagai penguasa memberikan dukungan kepada siapapun calon presidennya, nanti pemilunya bisa dituduh nggak jujur dan adil. Citranya akan sangat buruk nanti. Bekas presiden boleh? Bekas presiden boleh, cuma kan dia nggak penguasa kalau bekas presiden. Kalau presiden kan dia penguasa. Iya. KPU urusannya sama si presiden itu. Untung nggak pakai mikrofon ngomongnya. Nah, jadi kerenggangan-kerenggangan itu akhirnya menurut saya mulai membuncah lagi karena acara Magelang itu yang menurut saya ada blunder politik di situ. Nah, kemudian saya ditanya kira-kira gimana cara mengembalikan hubungan antara Ibu Mega dan Pak Jokowi. Sebagai kader PDI Perjuangan, mestinya Ibu Mega, Pak Jokowi menemui Ibu Mega, gitu. Kalau sebagai rakyat mungkin ya Ibu Mega nunggu undangan Pak Jokowi gitu. Tapi kan alangkah baiknya bila seorang
pemimpin itu mengunjungi rakyatnya. Nah, jadi begitu kira-kira Bang Karni di awal, sampai kapan kemudian hal ini akan terjadi, pasti akan ada kaitannya dengan Pilpres 2024 juga. Dan nampaknya akan begini terus kejadiannya. Kemudian kalau ditanya, apakah kita bakal paham kira-kira bagaimana cara memadukan kembali Pak Jokowi dan Ibu Mega seperti saat Pak Jokowi belum dapat tiket gitu ya. Ya saya nggak bisa jawab itu gitu. Tapi yang jelas adalah ini akan berimbas kemana-mana, bukan hanya ke PDI Perjuangan saja, tapi juga ke situasi politik di Indonesia ke depannya, Bang Karni. Itu kira-kira pembuka dari saya, Bang Karni. Ya, kalau Anda tadi balik ke belakang, saya kira mulainya itu dari Ibu Mega tegas menolak presiden 3 periode. Ya, Ketika itu keretakan udah terjadi sebenarnya. ya. Dan sampai hari ini Karena kan sebetulnya Projo waktu itu atau relawan Projo itu masih kekeh untuk 3 periode. Iya betul. Nah ini apakah 3 periode itu sudah selesai atau belum kan? Jadi premisnya ada 2 tuh Bang. Kalau 3 periode gagal, ya kalau bisa nanti siapapun presiden yang baru itu saya yang milih, kalau kurang lebih gitu. Bisa begitu tuh arahnya. Ya makanya judul kita malam ini Capres pilihan Megawati atau Pak Jokowi. Jokowi. Nah, sayangnya kalau kita lihat dari demokrasi, Pak Jokowi nggak boleh milih tuh. Kalau Ibu Mega boleh. Gitu Bang. Walaupun Obama dukung Biden loh kemarin itu. Obama dukung Joe Biden karena partainya juga cuma segitu Bang. Dan citra pemilunya di Amerika itu kan jauh lebih baik, lebih positif ketimbang di Indonesia. Jadi agak kayak apple to apple tuh. Enggak, mungkin yang tadi mungkin jawabannya lebih tepat. Bahwa dia tidak berkuasa lagi ketika mendukung Biden. Yes, betul Bang. Baik, sebagai sesama pengamat, apa pendapat Boni Argens? Terima kasih Bang. Ya, Pertama saya mau bilang tema diskusi kita malam ini sebetulnya dibangun di atas spekulasi. Jadi saya agak ragu kita bakal begitu meyakinkan atau justru kita akan kehilangan arah dalam diskusi ke depannya ini, di sesi ini. Karena terus terang aja itu benar-benar spekulasi. Siapa yang mengatakan bahwa pilihan Ibu Mega dan Pak Jokowi itu berbeda? Kan tidak ada ukurannya. Tidak ada, kalau kita bicara dari logika ilmiah, bukti empiriknya kan belum ada. Kita juga belum tahu seperti apa hubungan Pak Jokowi dan Bu Mega, apakah benar ada konflik atau tidak. Sama sekali enggak. Semua ini adalah kesimpulan yang dibangun oleh publik, oleh kita, berdasarkan pembacaan terhadap realitas politik. Tetapi realitas politik bukan realitas hukum. Jadi makanya saya bilang ini semua adalah spekulasi-spekulasi. Sehingga saya agak bingung sebetulnya menjawab pertanyaan Abang ini bagaimana capres pilihan Ibu Mega atau capres pilihan Pak Jokowi misalnya seperti itu. Saya hanya yakin beberapa hal. Satu, bahwa PDI Perjuangan ini partai yang punya sejarah panjang dan punya kontribusi besar, komitmen yang tegas di dalam membela kepentingan bangsa dan negara. Inilah pilar yang menopang nasionalisme keindonesiaan kita. Pilar yang memperjuangkan Pancasila, NKRI, Kebinekaan Tunggal-Ikaan. Ya. Dan ini kan semua pilar-pilar kita dan fondasi negara kita Pancasila. Saya kira tanpa PDI Perjuangan dalam puluhan tahun terakhir sejarah kita berbangsa dan bernegara, mungkin kita sudah jadi negara khilafah, Bang. Mungkin kita sudah bergeser jadi negaranya Al-Maududi itu. Teodemokrasi. Artinya bahwa saya mau mengatakan seperti apapun keputusan PDI Perjuangan di ujung nanti menjelang 2024, yang pasti itu yang terbaik untuk kepentingan bangsa dan negara. Karena Ibu Mega dari pengalaman 2019-2014 dan ke belakang pilihan-pilihannya selalu mencerminkan kehendak rakyat dan selalu selaras dengan cita-cita pendiri bangsa.
Ya, maka kalau hari ini kelihatan ada perbedaan, buat saya itu terlalu kesusu kita menarik kesimpulan. Pak Jokowi sendiri belum mengatakan apapun soal 2024. Tidak punya statement tentang siapa yang akan dicalonkan dan seterusnya. Ketika di Rakornas Projo kan beliau cuma mengatakan ojo kesusu. Artinya bahwa gak usah buru-buru lah. Mungkin saja orang yang ada di sini kan satu kemungkinan. Mungkin juga kalau mau dilanjutin kalimat itu dalam simulasi di kepala saya. Mungkin dia mau mengatakan mungkin juga ada di luar ruangan kita ini. Mungkin juga yang gak hadir di pernikahan adiknya. Misalnya seperti itu kalau mau berlanjut. Artinya tapi semua itu sekali lagi hanya spekulasi. Sehingga kalau kita dalami terus diskusi ini justru mempertajam konflik dan menciptakan konflik akhirnya. Yang sebetulnya belum ada konflik. Saya kira sementara gitu Bang, nanti mungkin agak panas. Saya sangat merindukan Pak Rocky yang berkomentar. Sehingga saya agak panas. Ini kan mesin saya ini kan Ducati, jadi mesti dipanasin dulu sama Bang Rocky. Baru saya bisa berpikir lebih jernih lagi gitu loh. Ada giliran. Makasih Bang. Ada giliran dia nanti. Iya, makanya saya tunggu aja Bang, makasih Bang. Tapi Henry dulu lah yang jawab. Karena dia nganggap yang diceritain tadi itu spekulasi. Sementara saya membayangkan tadi itu asumsi. Ya kalau saya mengatakannya itu opini yang terjadi karena memang secara kasat mata informasi tersebut diberikan kepada publik di media. Lantas kalau kemudian tadi kita bahas Rakernas Magelang, yang disajikan di publik itu nggak ada kelanjutannya. Pak Jokowi cuma bicara mungkin yang kita dukung ada di sini. Jadi nggak ada kelanjutan. Betul. Maka kita lanjut bukti-buktinya. simulasinya kan di kepala saya sebagai pengamat bisa aja kalimatnya dan mungkin juga yang tidak hadir di nikahan adik saya, Iya. mungkin juga yang ada di luar ruangan ini dan seterusnya. Ya, Artinya tapi- kan that's just one of the possibilities kan. Tapi simulasinya Bahwa yang ada di ruangan ini itu kan satu kemungkinan. Iya, iya. Masih banyak deretan kemungkinan lain. Nah, tapi simulasinya itu adanya cuma di kepalanya Bang Boni gitu. Karena pada saat itu di acara Rakernas tidak ada simulasi-simulasi yang Exactly, dibicarakan. persis itu yang mau saya bilang. Nah. Sama dengan kesimpulan Brother Henry itu, adanya di kepala kamu aja bro. Oh, enggak, itu kan saya cuma menyaksikan yang ada di media, jadi bukan di kepala saya. Saya yakin banyak kepala juga akan menerjemahkan itu karena kejadiannya Pak Jokowi begitu itu. Gitu Bang Karni. Bang Karni asik nih kita berdebat. Baik. Tapi sebelum saya lanjutkan, saya kepingin mengucapkan ikut berduka cita atas wafatnya keluarga besar ALC Buya Safei Ma'arif beberapa waktu lalu. Semoga arwahnya diterima di sisinya dengan tenang. Amin. Dan tentu saja keluarga yang ditinggalkan kita doakan untuk kuat dengan imannya. Dan juga saya ikut menyatakan prihatin atas hilangnya atau hanyutnya putra Gubernur Jawa Barat Ridwan Kamil Eril yang sampai hari ini belum diketemukan. Dan doa kami tentu saja Eril selamat dan diketemukan kembali dan bisa berkumpul dengan keluarganya. Itu dari tim ILC malam ini. Kita rehat sejenak. Pemirsa, tidak ada seorang pemimpin pun
yang bisa melakukan pekerjaan itu sendirian atau mengambil kredit poinnya juga sendirian. Andrew Carnegie, konglomerat Amerika. Sekarang kita lanjutkan diskusi kita. Saya masih ingin tanya pengamat politik Henry Satrio. Ini kan tadi pakai atau. Hah? Ada atau aja. Oke, Jadi atau. bukan hanya pilihan Jokowi dan Atau Mega, tapi atau siapa? Coba. oh. Ini Pilihan dia bang atau pilihan dia? enggak. Enggak, Jadi menurut dia sebagai pengamat oh, atau aja. asik ya. Asli. Ini kan sebetulnya ada Pak Jokowi, Ibu Mega, sama koalisi-koalisi partai politik yang kemarin sudah mulai. Itu kemana? Nah, itu menarik Bang. Kalau KIB ini kan sebetulnya, ini kita dari yang awal dulu lah. Dari KIB ini, saya kan sempat berseloroh tuh ini ada instruksi istana atau tidak nih KIB. Karena- Instruksi siapa? Instruksi istana. Oh, istana. Karena kan ini koalisi, di dalam koalisi kan sebetulnya mereka ini sudah tergabung dalam koalisi pemerintahan kan. Baik-baik aja gitu. Terus kemudian kok Erlangga, Bang Zul, terus kemudian Pak Soeharto bikin koalisi sendiri gitu. Partainya Bang Trimet nggak diajak, kan agak lucu juga gitu. Ini koalisi. Kayak ada in group dan out group ya. Iya, kok berani gitu. Kayak ada perintah lu bikin koalisi baru deh gitu, tapi sendiri aja bertiga aja gitu. Nah kalau koalisi ini kan malah justru nggak jelas kalau dia mau arah pilpres capres cawapresnya siapa calon presidennya nggak jelas kan cuma ada Erlangga aja situ. Caimin diajak ya saya mau join kalau saya presidennya itu kan kerennya Caimin kan gitu. Nah kalau yang ini mungkin saya akan kesampingkan sedikit ini dengan segala hormat mohon maaf. Tapi kemarin itu pertemuan antara Surya Paloh dan Prabowo itu something tuh. Terutama pada saat Pak Prabowo mengatakan nggak harus saya. Pokoknya saya bisa memberikan tiket terbaik, tiket kepada anak-anak bangsa terbaik. Jadi kalau ataunya itu Bang, saya mungkin akan menggunakan atau itu untuk Prabowo dan Surya Paloh kemarin. Dan kalau dari pertemuan itu kan nama yang paling dekat itu ya Anies Baswedan dan Sandiaga Uno mungkin ya. Karena Sandiaga kan bagian dari Gerindra. Kalau Pak Prabowo mau mencalonkan yang lebih muda ya Sandiaga. Tapi kalau kemudian yang didorong oleh Bang Surya Paloh ini kan katanya kan ada 3 nama itu salah satunya Anies Baswedan dan Ganjar Pranowo. Satu lagi antara Pak Andika Perkasa atau bosnya Bang Arya Sinulinga, Pak Erick Thohir kan. Jadi kalau tadi atau, kalau menurut saya satu lagi itu ataunya adalah saya agak ini Bang, agak bercabang karena antara Pak Prabowo dan Pak Surya Paloh ini belum pernah jadi kingmaker sih. Yang sebetulnya terkenal jadi kingmaker tuh Yusuf Kala. Jadi mungkin Megawati atau Pak Jokowi atau Yusuf Kala yang menentukan. Karena dia sudah beberapa kali ini membuktikan dia punya gerakan-gerakan tanpa bola ini akhirnya gol juga di injury time. Dan gol cantik itu terjadinya memang di injury time Bang. Jadi atau ini saya gunakan untuk Pak Yusuf Kala saja. Gitu kira-kira. Kalau kata Bang Boni ini kan spekulasi. Kalau ini boleh lah perkiraan. Ini perkiraan. Kalau tadi itu empiris itu karena empiris juga Pak Jokowinya ngomong di depan kita saksi semua. Gitu kira-kira. Gitu Bang. Enggak, kalau Bung Boni itu menurut saya tadi itu pernyataannya itu mencalonkan diri jadi juru damai. Jadi sebetulnya Bang Boni ini ingin berperan untuk meredam situasi panas yang ada di sini. Pendingin lah, pendingin. Ya, jadi kalau Bang Ari gimana? Setuju gak? Jokowi atau Mega atau JK? Mungkin ada atau lagi. Ada atau lagi. Sekarang kita ke Ketua Umum Koordinator Nasional Ganjaris, Eko Kutadi. Apa Bang yang harus saya tanggapi Bang? Saya bingung. Soal siapa Ganjar titik ya. iya.
soal siapa tadi pertanyaan dari diskusi kita, Pak Jokowi, Bu Mega yang akan menentukan presiden ataunya itu ya rakyat Bang. Yang akan menentukan siapa presiden ataunya itu ya rakyat. Masyarakat yang akan menentukan suaranya buat presiden berikutnya. Dan Itu simple. itu terakhir. Ya. Terakhir nanti Artinya kan masyarakat. kita bicara tiket kan sekarang kan. Kita bicara siapa yang akan memberikan tiket. Tiket. Dan Ya siapa kan? yang dapat Ya. tiket dan boarding pass. Boarding pass. Nah kalau bicara tiket nanti Bang Trimet karena beliau di partai dia yang paling punya wewenang. Sementara saya sama teman-teman bikin relawan Ganjaris karena kita pingin ikut terlibat. Rakyat di bawah ikut terlibat setidaknya menyuarakan aspirasi kita. Dan ini bisa menjadi sangu buat partai-partai politik yang akan mengambil keputusan kira-kira kader-kader terbaik atau putra-putri terbaik Indonesia siapa yang mau mereka berikan. Kita ikut terlibat, ikut berpartisipasi secara aktif. Nah itulah yang kita lakukan selama ini Bang. Saya pikir itu aja Bang. Gak apa poinnya sampai dibentuk sukarelawan Ganjaris tadi itu. Dan bahkan ketua koordinatornya. Apa yang dijual dari Ganjar sampai begitu? Poinnya simpel sebetulnya. Ketika sekarang kita lihat kepemimpinan Pak Jokowi, kita melihat kita punya pengalaman banyak pengalaman ganti presiden selalu memulai dari nol kayak pom bensin itu Bang. Mulai dari nol ya, dari orde baru ke dari orde lama ke orde baru seolah-olah pemimpin mulai lagi dari nol. Orde baru ke orde reformasi seolah-olah mulai lagi dari nol. Kita kepingin bahwa bangsa ini sustainable, berjalan terus sehingga kemudian teman-teman saya dan beberapa teman-teman melihat kira-kira bagaimana siapa yang pantas melanjutkan kepemimpinan Pak Jokowi atau apa yang sudah dilakukan oleh Pak Jokowi sekarang. Menurut perspektif subjektif kita, gitu. Sekali lagi perspektif subjektif kita melihat kualifikasi itu ada pada Ganjar Pranowo. Dan oleh karena itu karena kita punya penilaian gitu, terus kan kita nggak bisa diam saja menunggu Bang Trimet dan teman-teman elit partai memutuskan nanti di ujung. Kita juga ujung-ujungnya akan memilih. Oleh karena itu kita membentuk relawan untuk mengkomunikasikan, memperkenalkan apa yang menurut kami sebagai penilaian subjektif kami pas untuk melanjutkan kepemimpinan Pak Jokowi. Itu yang selama ini kita lakukan, Bang. Apakah hanya Ganjar yang bisa melanjutkan apa yang dilakukan Pak Jokowi? Menurut Artinya calon-calon lain tersisih dalam hal itu. dalam hitungan kami, dalam penilaian subjektif kami, iya ada beberapa calon, tapi kan kami harus memutuskan siapa yang paling pas untuk melanjutkan apa yang sudah dilakukan oleh Pak Jokowi. Pilihan-pilihan kami itu memang terbatas pada informasi yang kami dapatkan, misalnya informasi tentang kinerja, informasi tentang apa, itu kita kumpulkan dan kemudian kita putuskan. Ini yang menurut kami pas. Soal kemudian ada teman-teman lain juga membentuk relawan lain, misalnya relawan Pak Erik, relawan Pak Anies, relawan Pak Prabowo, monggo. Itu artinya bahwa kita masyarakat biasa yang dulunya dalam proses politik selalu dimobilisir, kita punya peran aktif berpartisipasi secara aktif. Kita ingin menegakkan bahwa politik itu harus didasari pada alasan-alasan rasional dan kita pada kesimpulan bahwa oke, kita bergerak sebelum nanti partai memberikan tiket. Kan nggak ada salahnya kita bergerak, minimal jadi sangunya partai gitu loh Bang. Apakah gara-gara ya, sepertinya terlihat oleh orang awam ya, mungkin nanti Bung Bude Argen juga akan bilang bahwa ini spekulasi lagi. Ya terlihat oleh orang awam bahwa yang dielus-elus oleh Pak Jokowi itu ternyata Ganjar gitu. Ganjaris itu terbentuk 1 tahun lalu Bang. 1 Juni 2021 jauh sebelum statement Pak Jokowi kemarin. Jadi kita terbentuk udah 1 tahun, baru aja kemarin kita bikin acara halal bihalal dan ulang tahun pertama Ganjaris. Jadi kita sudah 1 tahun lalu jauh sebelum orang-orang ngomong soal Pilpres. Kita jalan aja pelan-pelan antar masyarakat dan kita terdiri dari berbagai segmen masyarakat.
Tapi pernah nggak dikonsultasikan dengan Pak Jokowi? Bahwa ya kan kebanyakan dari Ganjaris ini projo juga kan. Ya. Kan hubungan dengan Pak Jokowi saya yakin lah sebagai inner circle dekat lah. Pernah nggak dikomunikasikan? Enggak, Bang. Kita Kepada nggak Pak- pernah ngomong soal Ganjaris sama Pak Jokowi. Bahkan sama Pak Ganjar sendiri kita nggak pernah ngomong, nggak pernah ketemu. Saya pikir pernah diomongin terus kata Enggak. Pak Jokowi, iya terusin. Gitu. Nggak pernah, Bang. Gini Bang Arni, saya Ya, bantuin silakan. kan tadi premisnya premisnya ini bukan spekulasi kalau gini nih. Yang bisa melanjutkan pekerjaan baik Pak Jokowi kan Ganjar. Sebetulnya pemerintah daerah itu hanya 2 orang yang terbukti bisa melanjutkan pekerjaan Pak Jokowi dengan bagus, Bang Arni. Yang pertama FX Rudi di Solo, gitu. Itu terbukti tuh. Selesai Pak Jokowi, FX Rudi lanjutkan. Ganjar nggak pernah melanjutkan pekerjaan baik Pak Jokowi. Yang kedua Anies Baswedan. Kalau itu sih yang ngomong teman-teman PSI itu. Jadi Anies bikin stadion, oh itu melanjutkan kerja baik Pak Jokowi itu. Mau beresin trotoar, oh, itu Pak Jokowi yang punya rencana. Itu bukan kata saya. Jadi 2 kepala daerah itu sebetulnya yang terbukti bisa melanjutkan kerja baik Pak Jokowi. Kalau Ganjar belum pernah. Jadi mungkin ada alasan lain kali. Menggantikan iya. Oh gitu. Menggantikan itu beda. Melanjutkan dengan menggantikan agak beda. Oh gitu ya. Mungkin saya coba boleh Bang, sedikit ya Bang. Saya pengen bawa kita ini lebih dalam dikit lah, maksudnya lebih serius kita memikirkan 2024. Saya percaya bahwa saat ini yang menjadi kerisauan dari semua kita yang betul-betul berpikir tentang masa depan Indonesia, itulah bagaimana kelanjutan pembangunan setelah Pak Jokowi kan Bang. Karena fondasinya udah dibangun dengan begitu bagus dan begitu kuat. Ada IKN, di mana nanti pemindahan ibu kota itu pasti akan membawa dampak yang sangat luas dan signifikan di berbagai gatra kehidupan kita. Nah, terus kemudian juga sukses Papua ya, pembangunan daerah-daerah pinggiran, terus kemudian juga fondasi ekonomi kita juga mulai menguat dan ini bisa diprediksi ke depan Indonesia bisa jadi negara besar, bangsa Itu besar. spekulasi tuh, Bang. Ntar dulu. Spekulasi. Bukan, ini proyeksi Spekulasi. berdasarkan realitas. Ini proyeksi beda sama spekulasi, brother. Kalau proyeksi berdasarkan apa yang ada. Kalau spekulasi berdasarkan tafsir atas apa yang ada. Tafsir itu subjektif sifatnya. Kalau proyeksi dia bersifat objektif. Nah, ini saya lanjutkan. Kerisauannya kan di sini, mampu kita. Itu di satu sektor. Sektor kedua adalah fondasi kita bernegara. Soal ideologi negara Pancasila. Kita punya ancaman yang serius terhadap Pancasila sebagai dasar negara. Munculnya ideologi-ideologi transnasional. Kebangkitan radikalisme dan terorisme. Ini concern yang serius soal masa depan Indonesia. Nah, maka siapa yang cocok menjadi presiden di 2024? Saya percaya partai-partai nasionalis ini, terutama PD Perjuangan yang selalu saya banggakan, pasti memilih yang terbaik untuk agenda-agenda ini. Melanjutkan pembangunan, menjaga Pancasila, NKRI dan sebagainya. Nah, siapa dia yang akan tepat? Apakah Ganjar, Ibu Puan, apakah itu nanti Pak Prabowo, apakah itu nanti Pak Erick Thohir? Saya kira semua pasti berdasarkan pertimbangan yang matang, yang komprehensif. Karena Ibu Mega sudah punya pengalaman urusan itu. Bang yang tahu bagaimana kami berjasa di dalam merancang dan kemudian memenangkan Presiden Jokowi 2014 Bang ya. Dan di situ kita apresiasi bagaimana keputusan Ibu Mega di garis akhir ketika orang berspekulasi PDIP tidak akan mendukung Jokowi Widodo. Tapi saya yakin betul waktu itu bahwa tidak mungkin. Ibu Mega memilih jalan kenegaraan karena beliau seorang negarawan. Dan akhirnya betul di ujung dia milih Jokowi. Nah, saya juga percaya untuk 2024 beliau akan mengambil jalan siapa yang terbaik untuk Indonesia, bukan untuk partai. Nah, sekarang siapa orangnya? Harus fotokopi Joko Widodo. Harus seseorang yang mengkopi seluruh sifat, komitmen, integritas seorang Presiden Jokowi. Dia bisa Ganjar, dia bisa Mbak Puan, dia bisa Pak Prabowo, bisa Pak Erik, bisa yang lain. Tetapi kalau ternyata rakyat nanti menilai belum ada yang bisa mengkopi Jokowi secara sempurna, ya mungkin hanya Pak Jokowi sendiri yang bisa untuk melanjutkan kepemimpinan itu.
Mungkin saja. Artinya 3 kali. Kalau yang terakhir itu spekulasi. Statement saya terakhir spekulasi. Tapi kalau yang awal itu proyeksi, Bang. Dan itu harus concern kita ke situ. Ya, saya kira begitu dulu lah, Bang. Terima kasih. Mungkin itu tadi lagi. Kalaulah Ganjar yang akan maju, menurut Anda partai apa yang bisa mengusung dia? Ya kalau saya lihat Pak Ganjar sebagai kader PDIP Bang. Dan saya amat yakin kalau memang penilaiannya cukup, orangnya cukup dan memang kapasitasnya cukup. Saya amat yakin partai pasti rasional Bang. Rasional dalam memilih calon yang tepat, calon yang pas untuk Pilpres. Sampai saat ini kalau kita perhatikan dari berbagai survei kader PDIP yang surveinya cukup signifikan kan Pak Ganjar. Cukup signifikan sampai saat ini minimal selalu masuk dalam survei 3 besar. Pak Ganjar, Pak Prabowo dan Pak Anies. Dan menurut saya PDIP pasti sebagai partai rasional untuk menentukan keputusan-keputusan politik berdasarkan data politik yang ilmiah. Ini survei-survei loh membuktikan seperti itu. Saya kira itu Bang. Baik, saya mau tanya ke PDIP, Trimedia yang punya tiket. Apa boarding pass layak dikasihkan ke Ganjar? Kenapa Bang Adi? Kan bilang tadi kalau rasional PDIP, Ganjar lah yang akan dapat tiket. Apakah layak? Enggak, ukuran rasional PDIP bukan soal harus memilih Ganjar. Tadi sudah tepat disampaikan oleh Pak Boni. Untung Pak Boni bukan cuma hanya menyebut Ganjar, tapi ada Mbak Puan, ada Prabowo, ada Erick Thohir. Itu yang benar. Dan itu kita serahkanlah kepada proses. Kalau disampaikan oleh Pak Edi Kuntadi ini integritas, saya cuma satu pertanyaan saya. Tadi juga di Kompas TV belum tuntas. Kami diskusi. Pertanyaan saya sederhana, apa prestasi Ganjar? Tolong sebutkan sama saya prestasi Ganjar sehingga layak kita dukung jadi presiden selain jago main di medsos. Nah, yang kedua, Katanya kopi Pak Jokowi itu Ganjar. itu kan asumsi kawan-kawan di Ganjaris. Asumsi yang lain kan belum tentu. Saya aja yang kader PDI Perjuangan menyampaikan belum tentu. Ya seperti Pak Edi Kuntadi ini, berapa lama kenal Eko Kuntadi ini, Edi Kuntadi anggota DPR ya. Berapa lama sudah kenal berapa lama udah kenal Pak Ganjar itu? Saya kenal dia 2004. Kita sama-sama dari DPR. Ya. Saya terlibat pada saat dia mau jadi gubernur periode pertama. Saya tiap hari Jumat diperintahkan Pak Taufik Kemas dan Mbak Puan ke Semarang. Tugas saya apa? Sebagai anggota Komisi 3, saya menjaga netralitas Polri. Karena lawannya Polri. Dan pada saat itu Ganjar juga surveinya 2%, 4% kok. Kita berani mencalonkan. Dan Ganjar juga uangnya nggak ada. Uangnya dari Mbak Puan, dari Pak Taufik Kemas. Itu fakta. Bahwa kemudian setelah itu apa yang dia lakukan kepada partai silakan cari. Kenapa saya sampaikan ke Melinti, di PDI Perjuangan ini Pak Karni ada tradisi kalau kita mau jabatan sesuatu, kita melakukan pendekatan kepada struktur partai dulu. Bukan keluar. Misalnya Pak Ganjar dari ujung periode pertama itu kami sudah mencium itu. Tapi seyogianya dia melakukan pendekatan kepada DPC, tingkat kabupaten kota, DPD, terus kepala daerah. Jateng itu kan 72% kepala daerahnya dari PDI Perjuangan. Ya, itu dilakukan baru ke Jakarta. Bukan misalnya melalui elit-elit partai, kemudian keluar. Kemudian dibentuklah opini, termasuk survei, tokoh-tokoh, seakan-akan Ganjar lah yang paling cocok pengganti Pak Jokowi. Menurut saya belum tentu, belum teruji. Nah, saya baru dari Vietnam, Bang Karni. Saya mendampingi atlet gulat Indonesia.
mereka bertanding SEA Games karena saya ketua umum PGSI. Apa yang disampaikan oleh kawan-kawan KONI di Jateng, Pak Boni? Nggak ada kepeduliannya sama olahraga. Ganjar. Bahkan mereka sampaikan, Bang, asal abang tahu, waktu Ganjar, nggak ngomongnya nggak Pak Gub lagi, waktu Ganjar ke Papua, lihat PON, diteriakin orang presiden-presiden, itu by design, Bang. Dia nggak ke tempat atlet Jateng. Kan harusnya ke rakyatnya dong, Jateng. Itu saya baru dapat 2 minggu yang lalu loh, waktu ketemu sama KONI Jateng. Nah, belum lagi kalau kita lihat, nah saya nggak tahu Pak Eko ini tahu apa tidak gitu loh. Misalnya Ibu sudah 2 tahun yang lalu mengingatkan, kami ikut live itu. Ingat Rob, Pak Gub dibilang, itu bisa bahaya kalau kamu nggak hati-hati. Nggak diperhatikan kejadian. Semasuk tadi saya sampaikan, loh kalau memang berhasil Pak Ganjar, kenapa Jateng masuk 17 provinsi miskin? Kan itu pertanyaan-pertanyaan mendasar. Kemudian pertanyaan lain, kenapa Wadas nggak selesai? Sekedar diketahui Bang Karni, mayoritas aktivis yang mengadvokasi Wadas itu pendukung Ganjar periode kedua, gubernur. Tapi mereka kecewa, udah jadi dilepein. Kemudian dia lihat ada rakyat yang teraniaya. Nah, soal-soal seperti ini kan masyarakat nggak tahu. Taunya framing yang dibuat seperti itu. Ya. Kemudian kalau kita lihat lagi sekarang ini sudah 4 tersangka kasus Bank Jateng. Ya. Di mana tanggung jawab gubernur? 4 tersangka kasus Bank Jateng yang dugaan kerugian negaranya 235 miliar. Nanti kalau rapat dengan Jaksa Agung saya juga akan tanyakan itu. Tersangka itu bagaimana ininya. Dan itu yang periksa Kejagung. Bukan Kejati Jateng. Ya, langsung diambil alih oleh Kejagung. Nah itu yang kita harus lihat. Nah, soal-soal seperti itulah yang harus kita sampaikan. Saya berharap kita ini jangan salah mencari pemimpin. Ya. Kita jangan salah mencari pemimpin. Kita pilih pemimpin yang rekam jejaknya bisa kita ketahui. Ini kan era digital. Jadi rekam jejaknya bisa kita ketahui. Justru karena era Ya, digital. sebentar. Kan itu, nah nanti silakan dijawab satu persatu. Dari mulai apa prestasi Ganjar. Kemudian pertanyaan saya, relawan ini duitnya dari mana? Ya. Kenapa? Duitnya dari mana relawan-relawan ini? Kan itu juga pertanyaan dasar, Pak. Apa iya relawan kerja sendiri? Tadi sudah dijawab oleh Pak Eko di Kompas TV, jual kaos. Enggak cukup, Bapak. Siapa bilang nggak cukup? Nah, udahlah saya Enggak. ini. Anda selalu gini. Ini bukan gini. saya ini. Politisi selalu Sebentar, berasumsi sebentar, bahwa Pak. semua gerakan politik itu Politisi dimobilisir. ini yang konkret sudah bertarung. Ini Iya. Pak Arya udah bertarung. Jadi caleg. Mohon maaf Pak. Sejak pemilu suara terbanyak, ya diputuskan Pak Mahfud, 3 bulan menjelang pileg, kami harus membuat relawan. Tim sukses tidak bisa hanya struktur partai. Silakan tanya Pak Arya ini yang pernah menjadi Anda caleg. pikir bahwa kami tidak punya hak untuk menentukan masa depan bangsa ini Bukan, juga masa depan enggak. kami sendiri? Jangan dipelintir-pelintir Enggak gitu pertanyaannya, dong. jangan dipelintir. Pertanyaan saya sederhana. Itu ganjaris-ganjaris itu relawannya duitnya dari Sopo. Kalau kami membiayai sendiri, Ya. membiayai sendiri, kontrak bareng-bareng, kita bikin kegiatan bareng-bareng. Itu Pak Eko sama Tuhan lah yang tahu. Iya. Ya. Makanya Mudah-mudahan Tuhan mendengar omongan Pak Eko ini. Bang Trimet, tidak semua orang dalam proses mencintai bangsa ini harus dibayar. Itu Kita ini kan intinya. sudah sama-sama tua ya. Saya cuma satu aja bilang. Iya. Puji Tuhan, alhamdulillah kalau itu benar. Iya. Ya, kalau itu tidak benar, Pak Eko bertanggung jawab sama Tuhan. Benar. Bahwa tidak ada hamba Allah yang mensupport. Yang support ya banyak. Yang support Apa banyak kepentingannya teman-teman kita. mensupport? Kan itu. Kenapa? Apa kepentingannya mensupport? Teman-teman kita mensupport banyak. Kita ada relawan, kita ada profesional, ada pengusaha, ada apa. Kita bareng-bareng. Dulu Bang Drimet ketika zaman Pak Jokowi relawan itu banyak. Mereka kerja sendiri, pakai ongkos sendiri. Kalau tanpa itu
Dan ini sekarang fenomenanya sudah terbuka. Mohon maaf lah Pak Ada Eko, yang ya. memang 2014, 2019 saya ini aktornya. Jadi jangan dongeng ini sama saya. Enggak. Termasuk soal relawan ini. Bahwa sejauh Anda- mana kontribusi relawan Trimet. walau alam. Bang Trimet, bahwa memang Ini relawan bendahara ini. memang di lingkaran Sumut Anda adalah Sumut itu relawan Jokowi itu siapa namanya ketua Kadin mengeluh nggak ada duitnya, sama, nggak bisa kita bikin juga gerakan ngeluh. apa-apa. Kita juga ngeluh gak ada Sumut. duitnya Bang, kita gak ada gerakan apa-apa. Itu loh. Kita ini gak ada gerakan Tapi apa-apa bagi kecuali saya, jual kaos. Bagi saya kalau jual kaos relawan mana kena Bapak? Ya memang. Yang kita Cerita lakukan relawan itu. jual kaos mana kena? Ya biarlah penonton ALC ini yang menilai. Enggak, gini Bagi Bang Trimet. saya Pak Eko jujur pada dirinya, Bang Trimet, jujur pada Tuhan. saya ingin ngasihkan gini ya, fenomenanya sekarang ya, bahwa untuk berpromosi nggak kayak zaman dulu lagi. Media sosial sudah terbuka sangat luas sekali. Relawan nggak perlu turun ke lapangan untuk bla bla bla. Mereka tinggal teriak-teriak di media sosial. Itu cara berpromosi politik saat ini. Semoga Gitu loh. benar, tapi kalau nggak benar bertanggung jawablah sama Tuhan. Iya. Kalau saya itu doang, Iya, saya dari awal dukung Pak bertanggung jawablah Jokowi. sama Tuhan. Karena kita juga tahu siapa bohir-bohirnya, kita juga patut diduga. Ya, siapa? Kalau bahasa hukum, Ya, Anda menilai orang lain dengan kebiasaan-kebiasaan Anda, itu problemnya. tidak, nggak ada kebiasaan Gitu. kita. Kalau kita caleg, duit kita sendiri, Bapak. Ya kalau caleg Gitu. ini problemnya adalah kita ingin melihat Indonesia masa depan. Ya Apa udah. salahnya kalau masyarakat Biar penonton mengorganisir ALC ini diri? menilai omongan Pak Eko ini bisa Sorry. diterima akal sehat apa enggak. Gini, saya ingin, Ya, biar silakan aja. saya ingin menjelaskan Dan bagi ya. saya sendiri bertanggung jawablah pada Tuhan. Bang Trimet, saya ingin menjelaskan apa sih yang dilakukan Ganjaris. Yang dilakukan Ganjaris Ya kan, itu soal dana nggak bisa dijawab kan. gini. Masuk Makanya itu. saya sampaikan dulu. Yang dilakukan Ganjaris itu bikin grup-grup WA. Perlu biaya grup WA, nggak perlu Bang Trimet. Bikin grup-grup WA, menjaring teman-teman, mendiskusikan tentang itu. Kemudian yang kedua adalah mendistribusi informasi lewat media sosial masing-masing. Itu perlu biaya, tidak perlu biaya Bang Pak Trimet. Eko hampir banyak orang menyampaikan setiap Ganjaris itu bikin kegiatan di blast. Kok Ya. di blast mana? Di Nggak blast ada. ke nomor-nomor orang. Iya saya, kan? saya aja Nggak sering ada. dapat tuh. Enggak. Membagikan sembako, membagikan ini. Sering dapat nggak saya ada. di blast. Ganjaris nggak pernah bikin kegiatan yang Loh, ke blast. bagaimana sih? Nggak ada. Buktikan kalau ini buktikan sama saya. Nggak pernah bahwa Nanti saya kasih, saya cari pelan-pelan. Iya, Soalnya nggak ada nggak namanya tercantum Ganjaris kan. tidak pernah membuat Kalau Pak kegiatan Arya yang ngeblas. Yang telepon saya ada namanya, gampang saya buka Arya gitu kan. Ini nggak ada namanya. Di blast kita. Dan ngasih takjil lampu merah dari mana duitnya? Ya, kita Jual nggak pernah. kaos ya Pak? Bang Trimet, kita nggak pernah kasih takjil, nggak ada. Kegiatan kita yaitu bangun grup-grup WA dan nggak perlu biaya untuk Udah. itu. Nggak perlu. Sekarang ini, ya. Enggak, saya ingin mengatakan begini bahwa sudah ada perubahan cara masyarakat berpartisipasi dalam politik. Sekarang ini sudah ada perubahan yang luar biasa. Semangat kerelawanan kan dibangun dari 2014 sampai sekarang dan itu terus. Pak Eko, kalau kami orang politik, mohon maaf jangan digurui. Saya nggak menggurui, saya cuma Ya. menjelaskan realitanya tuh kayak gini. Kenapa? Katanya masyarakat ini sadar. Kenapa saya masih takut jadi caleg? Biayanya besar. Iya itu Bang Trimet. Sama Monggo. juga calon presiden. Periode pertama, periode kedua Jokowi saya ini terlibat. Kita ini Saya belum kenal Pak Eko di situ. Ya, Di mana kita ini- sampai kalau beliau saya udah kenal. kita ini terbentuk. Terlibat di. Makanya saya bilang ya, sekarang ini Iya. grup WA itu bikinnya gratis Bang Trimet. Sampai ribut dia dikejar-kejar nih. Grup-grup WA Ini. bikinnya gratis, komunikasi Iya kan? di media Kita sosial kenal. gratis. Itu yang kita lakukan, Oh, ini mengkomunikasikan kenal kita. lewat media sosial. Makanya akhirnya ada asumsi ini cuma capres medsos. Iya, karena kita cuma bisa bergerak di media sosial. Itu yang kita lakukan dan ada biayanya. Ada tapi nggak banyak-banyak banget. Biayanya beli kaos. Itu aja. Gitu loh. Supaya ini kan penonton ALC cerdas. Iya. Dia menilai.
Dan kalau benar bertanggung jawablah sama Tuhan. Saya kan cuma bilang itu. Ini kan bukan ruang pengadilan. Saya mengejar saksi seperti lawyer kan. Cross examination enggak, cuman tolong rakyat ini jangan dibodohi. Gimana caranya? Iya, tolong rakyat ini jangan dibodohi seakan-akan lawan Sorry. ini tidak perlu duit. Jadi gini, rakyat itu Nah, jangan kedua, dibodohi, artinya rakyat nggak boleh dalam berbuat konteks apa-apa. Saya menyampaikan apa sih prestasi Ganjar? Saya sampaikan itu. Saya secara pribadi tidak ada hubungan hubungan pribadi saya bagus dengan Ganjar. 17 April yang lalu dia masih WA saya bilang ngucapin pasca. Saya kasih foto Mbak Puan jempol begini, dia kasih juga foto Mbak Puan jempol begini. Iya. Saya kan menunjukkan siapa dirimu, siapa diriku. Ini ada nanti saya tunjukin sama Bang Karni ini. WA-nya Pak Ganjar. Saya WA. Langsung terima kasih Pak Gub, foto Mbak Puan. Dia jawab lagi foto Mbak Puan. Gitu loh. Jadi saya nggak ada pribadi dan saya juga. Pak Ganjar pendukung Mbak Puan. Berarti ya. Iya. Nanti saya Jadi kepada gini. Pak Boni juga saya tunjukin WA itu. Nah, bagi saya Punya stikernya, Bang. Stiker Mbak Puan. enggak Punya. komunikasi sama Ganjar. Nah, itu yang saya inikan. Saya ingin menyampaikan supaya negara ini juga tahu track record calon pemimpinnya itu. Ya. Kalau misalnya track recordnya bagus, oke, kita dukung. Kemudian baru kita sampaikan kalau itu yang dilihat Ibu nanti, jangan salah loh, Ibu tidak akan lihat semata-mata survei. Ya. Tapi bagaimana seperti kata Pak Boni tadi, bisa membangun bangsa ini. Bisa menjaga NKRI ini. Kalau Ibu sudah lihat membangun Jateng aja nggak bagus, piye membangun Indonesia. Kan seperti itu ininya. Tapi faktanya Bang, ketika survei, misalnya survei carta politika. Bukan nah, itu fakta kita nggak usah bahwa- bicara survei lah. Bukan, saya bukan, cuma tanya kepada Pak Eko. Makanya, dari mulai di Kompas TV kalau saya boleh tanya saya sampai jawab- di ARC, coba berikan kepada saya 2 atau 3 contoh Kalau apa boleh saya prestasi jawab, Ganjar. Oke, kalau boleh That's saya it. jawab. Oke. Iya. Gini Bang, yang merasakan pembangunan di Jateng itu masyarakat Jateng Bang. Setuju? Oke. Sekarang surveinya 70% lebih masyarakat Jateng itu mendukung Ganjar sebagai capres. Surveinya Bang. Itu artinya fakta bahwa apa yang dilakukan Ganjar di Jateng dirasakan masyarakat Jateng. Makanya kalau surveinya misalnya masyarakat Jateng sebagian besar nggak support, itu artinya dia nggak punya peran Enggak, kalau itu bisa. satu, Ya, itu coba, fenomena. Yang kedua Bang, soal kemiskinan tadi. Soal kemiskinan, angka kemiskinan itu menurun Bang. Tahun 2021 itu menurun signifikan. Saya ada datanya, data dari BPS. Gitu loh. Nah, kalau kita bicara misalnya sekarang Jateng provinsi miskin, iya. Gitu loh. Provinsi, tetapi mengukur keberhasilan seorang kepala daerah bukan dari existing, dari seberapa besar penurunan angka kemiskinan, dari seberapa besar penurunan angka pengangguran terbuka, dari seberapa tinggi tingkat IPM, indeks pembangunan manusia, itu yang harus kita lihat. Kalau potretnya bahwa itu adalah provinsi dengan pendapatan terendah, sampai kapanpun seluruh provinsi ini yang paling berhasil adalah provinsi Jakarta, karena paling kaya, paling banyak. Tapi ngelihatnya seberapa besar dong peningkatannya, penurunan kemiskinan, itu baru kita fair. Duit paling banyak hilang juga di Jakarta. Gitu. Oke Bang. Nanti kita buka ini data kemiskinan ya. Tapi bagi saya sederhana ya. Kalaupun apa yang disampaikan Pak Eko itu kalau dalam istilah hukum quote non, kalaupun benar ya. Menurut saya karena masyarakat itu belum tahu track record Pak Ganjar ini. Tapi data BPS tahun 2021 benar loh Bang. Ini saya baru terima 4,1 juta penduduk miskin itu berkurang jadi 3,93 Tahun juta lalu penduduk kabupaten miskin ekstrim ada 5, sekarang 19 termasuk Jateng, data BPS. Nanti kita sama-sama lah, nanti buat part 2 nih Pak Karni ya, supaya viewernya makin banyak ya. Tapi bagi-bagi Bang. Ya oke. Nah iya dong. Gampang. Iya, kita kan belajar juga nih Bang. Buka buku, riset, ya enggak?
Bagi-bagi nanti kita beradu data itu. Kenapa? Kenapa saya sampaikan begitu Pak Eko? Supaya rakyat ini dikasih tahu nih pemimpinnya track recordnya seperti ini. Dia berhasil ini. Ini si B begini, si C begini. Jadi bukan hanya dianggap cocok menggantikan Pak Jokowi. Pak Jokowi sudah berhasil. Gitu loh. Kemudian kita juga menginginkan yang memimpin ini juga memang benar-benar mau mengurusi negara ini bukan oleh kepentingan kelompok pemilik modal yang ingin melanggengkan oligarkinya. Itu yang harus kita jaga. Ya. Dan kami akan terdepan menjaga itu. Tapi sekali lagi kami taat dan patuh apapun jadi keputusan Bu Mega, calon presiden dari PDI Perjuangan. Terima kasih Bang Karni. Baik. Pemirsa, adalah benar integritas saya tidak cukup untuk mengantarkan seseorang jadi pemimpin besar. Tapi tanpa integritas, seorang tidak berhak dan tidak akan menjadi pemimpin. Zig Ziglar, penulis Amerika. Kita lihat saja. Pemirsa, kita sampai di segmen terakhir. Pemimpin yang besar itu membawa rakyatnya ke tempat yang diinginkan. Tapi pemimpin yang lebih besar membawa rakyatnya ke tempat yang mereka belum tentu inginkan, tapi itu berguna bagi rakyatnya. First Lady Amerika Rosalind Carter, istri mantan Presiden Amerika Jimmy Carter. Sekarang saya ke Arya Sinulinga sebagai juru bicara Menteri BUMN. Kok jadi juru bicara Menteri BUMN, Bang? Sebagai Arya Sinulinga aja, lebih enak diskusinya. Itu sampingan. Dan sayangnya tadi Ekoku tadi nggak nyebut-nyebut tuh Menteri BUMN, padahal calon kuat kan. Abang itu kesana arahnya. Bang masih jauh Bang. 2024 itu Bang. Penentuan tahun depan. Sekitar Oktober ya. Oktober tahun depan, masih panjang, masih jauh lah. Jadi Pak Erik ini nggak kesana, belum kesana arahnya lah. Nggak kesusu lah ya. Nggak kesusu lah kita. Pak Erik itu nggak kesusu. Sekarang beliau punya kerjaan, dia kerjanya rapi dan bagus, dia kerjakan semua. Dia rapihkan BUMN-nya, dia bagus BUMN-nya. Ya kata Bang Trimet tadi, kalau kerja bagus dari rakyat, ya terserah rakyat lah. Tapi nggak ada gunanya Bang kalau kerja nggak bagus kitanya ini. Jadi siapa? Ya, Pak Erik. Yang kerja nggak bagus siapa? Kalau nggak ada gunanya kerja nggak bagus, kalau Pak Erik nggak kerja bagus, nggak ada gunanya. Jadi beliau harus, ya sekarang ini kerja aja Pak, menangani BUMN-nya, transformasi BUMN-nya, menangani BUMN yang sakit-sakit, yang rugi, yang perlu dipoles, perlu diperbaiki, ya itulah kan kerjaan Pak. Garuda seperti itu diperbaiki, mudah-mudahan laut juga beres. Nah itu yang dikerjakan. Jadi jelas ukuran-ukurannya, kalau kerja bagus habis itu, ini ya terserah kita, tapi sampai hari ini nggak ada lah, kita nggak mikir sejauh itu Bang. Pokoknya dia kerja aja dulu, Pak Erik itu. Ya nggak kesusu, tapi yang kesusu siapa? Yang kesusu di mana Pak? Nggak, yang kesusu untuk jadi calon siapa? Aku nggak tahu siapa yang kesusu Bang. Oh nggak tahu. Kenapa?
Pak Jokowi ngomong bahwa ojo ke susu. Nah itu sama kalau gitu. Bahwa memang Pak Jokowi pun bilang kan ojo ke susu kata Pak Jokowi. Iya, jangan ke susu. Berarti ada yang ke susu kan. Mungkin mungkin pendukung-pendukung, relawan-relawan itu yang ke susu Bang. Mungkin. Karena kan mungkin ini kan juga heran ya, baru kali ini juga baru 2 tahun sudah tinggi begini intensitas untuk Pilpres. Kita tahun 2000 sebelum Pak Jokowi pun di akhir-akhir juga 2014. Kemarin pun sekitar 2018 juga, 2017 juga baru mulai panas. Sebelumnya enggak, baru kali ini, baru setahun pertama udah heboh semua orang masalah Pilpres. Jadi sebenarnya ini banyak yang kesusu aja sebenarnya. Ya manuvernya udah luar biasa. Ada partai 3 berkoalisi. Padahal katanya mereka itu udah koalisi selama ini. Ngapain lagi bikin koalisi lagi? Kalau itu Bang kan namanya juga kan bunga-bunga lah mungkin ya atau Ada spanduk aku lihat di Jogja atau di mana? Nasdem untuk Anies Baswedan 2024. Itu mungkin ojo ke susu enggak yang gitu-gitu? ya jadi kalau lihat ya Atau itu ke susu apa enggak itu Bang? Ada juga partai apa gitu dukung Muhaimin jadi capres 2024. Apa? Ya. Gak ke susu gaknya tanya Pak Jokowi. Pak Jokowi yang bilang ojo ke susu. ya Pak Jokowi bilang ojo ke susu. Ya maksudnya apakah itu yang contoh ke susu itu yang gitu-gitu kan? Jadi sebenarnya kita lihat Bang, ini tadi ya misalnya Bang Hensat gitu ya, agak sedikit sentil nih. Ya, lebih kepada untuk manas-manasi situasi aja mungkin. Biar panas, biar heboh gitu ya. Gorengnya enak. Udah biasa kita lihat Bang Rocky Gerung gitu kan, menulis ada perpecahan. Kayaknya ini udah nggak mau lagi didengar. Ini kan membuat situasi agak-agak bikin seru lah gitu. Jadi makin sih kalau nggak nanti kan kurang juga kerjaan pengamat Bang. Jadi Itu spekulasi. Sedap. Iya, kalau saya lihat ini Untung gue dosen. jadi kalau kita lihat Bang, ini lebih kepada banyak para pendukung di bawah, dia sudah ojo ke susu, para pengamat pun memas-manasi. Kalau Bang Trimet tadi kan dari partai yang memang punya tiket untuk itu, santai-santai aja kayak Bang Trimet, slow-slow aja. Semua partai-partai tadi soal dia ada koalisi, mungkin itulah bagian dari strategi sambil mencari gitu. Ya, Udah, dia bukan tiket lagi, boarding pass. udah ya boarding pass. Kalau dia boarding pass, jadi santai gitu. Ini kan yang banyak saya lihat malah sebenarnya para supporter dan para pengamat-pengamat. Dan ketika misalnya Pak Jokowi lagi begini, tiba-tiba begini dan sebagainya, semuanya dia mati. Kayak dukun aja semua. Sebenarnya bagusnya kita undang Rara itu loh. Sambil Mbak Rara muter-muter gitu kan bisa langit bisa langsung bisa ketahuan nih. Cuma bagi Bang Rocky ini kan mengasihkan ketika bisa Bang Rocky kan posisinya sekarang ini adalah ini ya apa namanya belum ngomong dari sentil. Sedap ini. Ini kan artinya apa? Kan aku kan cuma baca itu kan. Jadi ketika dia melihat kan posisi beliau selalu sekarang ini adalah berada di posisi berseberangan sama pemerintah. Dan ketika melihat ada di tengah koalisi pemerintahan ini, ada celah-celah untuk membelah-belah. Itu mengasihkan mungkin bagi Bang Rocky gitu. Maksud Anda mengadu domba? Itu abang yang ngomong, bukan aku loh. Itu abang loh, aku gak ada. Itu abang terlalu tegas, itu bukan spekulasi. Aku kata gitu. Jadi Bang Karni kalau saya lihat, ini lebih kepada banyaknya pengamat, habis itu membaca-baca situasi, semua ditafsirkan jadi ahli tafsir. Setelah ahli tafsir, habis itu dibelah-belah. Ahli belah. Habis itu akan senang ketika koalisi pemerintahan agak-agak terbelah dilihat oleh publik. Memang ini pengamat, ada aja pengamat. Pengamat itu. Aduh. Jadi kalau saya begitu Bang, ini lebih kepada itu aja. Jadi lebih kepada Enggak, kalau saya melihatnya enggak begitu. Mereka ini menganalisa yang sudah terbelah tadi.
udah membela diri baru dianalisa. Enggak lah Bang, saya rasa enggak. Belum sejauh, masih Itu yang lama, tadi Bang. saya bilang spekulasi Bang. Itu Soal masih bela lama. atau tidak itu spekulasi. Jadi sebenarnya ini hot bukan karena PDIP, bukan karena Pak Jokowi, bukan karena Ibu Mega atau apapun namanya. Yang bikin hot ini apa? Bang Rocky. Henry Satrio. jangan lupa Henry. Iya, ini yang bikin hot. Kenapa jadi- Kalau kita Ya, petakan, bukan. kalau kita petakan analisisnya, mereka yang bikin hot. Sebenarnya akhirnya karena bikin hot, akhirnya Bang Trimet dipanggil, Ganjaris dipanggil. Akhirnya gara-gara itu sebenarnya mereka yang membuat ini. Abang Saya- Arya ini- saya lebih lihat Orang- ini adalah usaha-usaha untuk mencoba untuk membuat pemerintah agak-agak terbelah-belah Kita dikit ya. ngapain bikin hot Politiknya orang aja. yang bikin hot itu Erlangga, Tuh kan. Zulhas. Dia ngapain bikin koalisi sendiri gitu kan? Urus minyak goreng aja kocar kacir dikasih ke LBP kan, malah bikin koalisi. Jadi makanya lucu-lucu juga tapi seru lah. Tuh kan lucu-lucu tuh. Jadi Abang saya- Arya ini kan pernah di posisi itu cari yang seru. Jadi kalau saya lihat emang lebih kepada itu aja. Mereka mendapatkan seperti tanda kutip amunisi. Amunisi untuk membelah-belah aja. Tapi saya rasa semua Yang juga kasih ide amunisinya dari pemerintah juga. enggak. Itu lebih kepada hanya gara-gara Pak Jokowi, Bu Mega nggak datang ke Solo, habis itu langsung bikin seperti ini. Dibilang bahwa Bu Mega tidak datang, Pak Jokowi nggak datang ke acara di BIN, langsung diputar seperti ini. Ketika Bu Mega nggak datang ke ND, dibilang seperti ini. Kan semua tafsir-tafsir dan membuat seakan-akan pemerintahan ini, partai ini, koalisi ini terbelah-belah. Ini kan ada usaha-usaha. Kalau bisa saya nakal gitu ya, ini ada usaha-usaha untuk menghambat langkah-langkah pemerintah untuk memajukan Indonesia. Super sip. Tapi kan ini kan ide-ide aja. Jadi bagi kita, kalau saya sih lihatnya Bang, ini udahlah, ini yang kita anggap bunga-bunga demokrasi aja lah. Supaya lebih heboh dan lebih hot saja. Pokoknya Bang, saya mau dipecah-pecah gimana juga Arya Sinulinga ini abang saya, teman saya. Jadi saya ketawa aja dia ngomong apa-apa. Jadi Bang gitu Bang Arilias. Ini lebih kepada bunga-bunga. Saya rasa tidak perlu sampai terlalu jauh kita lihat ya. Jangan kita jadikan sebuah skenario besar. Tidak lebih daripada itu saja. Nah ini negaranya Bang Rocky habis ini. Pasti arahnya ke sana. Terima kasih Bang. Itu spekulasinya berlebihan Bang Arya tuh. Orang kita nggak Pokoknya bikin jangan mau kita terbelah. Karena kan Ini gini jangan. Bang, kita kan sama-sama tahu pengamat itu tidak akan bersuara kalau tidak ditanya kan. Ya. Siapa yang nanya? Oh enggak, kadang-kadang kan Bang, sekarang ini beda Bang. Ah, gimana? Kalau dulu harus ada butuh wartawan untuk buat itu. Kalau sekarang nggak perlu Bang, tulis aja di sosmed, Terus selesai. dibaca. Dibaca. Terus Iya, Bang. Kemudian Kemarin ditulis lagi. kemarin Pasti. sosmednya Bang Asik. Henry seru itu loh. Oh iya. Makanya ini semua skenario Bang Henry Jadi nggak aja. perlu bla-bla. ditanya. Ya Henry nggak perlu ditanya, Ini kan sudah jadi langsung seru Bang. keluar. Ini jadi isunya seru sampai Bang Trimet harus turun tangan nih kan ke bawah. Itu gara-gara itu juga. Jebakan-jebakan Bang Henry sama Bang Rocky aja. Padahal itu ya Pak Arya ya. Yang di Sentul itu kan cuman peresmian kampus Smart kan. Ya kan? Pengembangan sekolah intelijen, penekanan pada medical intelligence dan segala macam itu kan kemajuan kurikulum yang dahsyat di bawah kepemimpinan Pak Budi Gunawan. Saya pikir juga presiden terlalu besar kali ya untuk diundang untuk datang ke sana ya. Makanya. Karena masih banyak urusan lain yang lebih penting. Iya makanya. Jadi kenapa mesti Jadi- Kenapa kemudian jadi media, nggak usah- kenapa media kemudian Gak memberi- usah mau, ini gak usah mau kita ya ini hanya itu aja. Jadi bunga-bunga aja ini. Bunga-bunga aja. Kita tunggu aja lihat Bang Rocky sering ngomong pasti gitu arahnya. Pasti udah tahu gua arahnya kemana. Jadi Ganjar Erik nih Bang. Hah? Ganjar Erik. Gak ada urusan. Oh gak ada urusan. Kita 2024 masih lama ini, masih panjang. Pak. Gitu Bang, Karni. Masih jauh Belanda Bang, tenang aja lah. Ini yang gak tahan ini, Bang Rocky ini lu gak tahan dia, pingin banget cepat-cepat pemilu. nyala Itu itu. aja. Ku pancing terus nih. Jadi yang pengen seru-seruan itu Arya Sinulinga sebetulnya. Ini berbalik aja ini. Aduh, gara-gara spekulasi ini. Sekarang giliran Rocky Gerung. Oke, terima kasih. Sebetulnya saya nggak berminat politik sebulan ini. Karena saya lebih suka nonton perdebatan di ruang pengadilan antara Johnny Depp dan Amber Heard. Itu lebih berminat. Jadi Anda bayangkan, Anda ikuti logika dari para pengacara yang duel argumen di situ tuh.
Apa Pak Jokowi nonton? Pasti enggak. Tuh. Apa Ibu Mega nonton? Pasti enggak. Apa Erick Thohir nonton? Pasti enggak. Karena masih banyak urusan negara yang lebih penting. Iya, apa Ganjar nonton? Pasti enggak. Padahal itu adalah pelajaran tentang argumen itu. Berbulan-bulan tuh. Dan akhirnya kita dari awal kita punya intuisi bahwa Johnny Depp akan menang. Ternyata dia nggak menang sempurna. Karena Amber juga dapat hak 2M, Johnny dapat 70 itu. Kenapa begitu? Karena pengacara Johnny Depp pernah mengucapkan sesuatu yang di dalamnya ada ketidakjujuran itu. Karena itu dia dihukum supaya Amber dapat. Begitu etikanya. Jadi kita percaya kalau pengadilan itu betul-betul dihuni oleh orang yang berpikir itu. Demikian juga politik itu. Nah kalau sekarang kita balik ke Indonesia setelah saya sebulan itu masuk dalam ruang pikiran orang Amerika, kita balik ke sini. Kita bertemu dengan politik yang mondar-mandir dari ATM ke toilet, toilet ATM. Bandingkan kualitas itu. Jadi itu intinya. Kan itu faktanya kan. Ngapain kita dengerin orang ngoceh di toilet, terus tiba-tiba ada di ATM lagi, ngoceh lagi itu. Jadi saya mau bandingkan. Berarti itu abang politik-politika. Enggak. Iya oke, karena itu oke. Nah supaya itu kita hilangkan percakapan itu, kita undang percakapan yang bermutu dalam politik. Itu yang ingin saya ucapkan setiap hari. Pertanyaannya adalah, siapa yang berhak atas dasar kalkulasi apapun untuk meniti karpet merah di istana nanti itu? Atau siapa yang akan menggulung karpet Jokowi lalu memberikan karpet pada seseorang tuh? Pertanyaannya begitu. Apakah Pak Jokowi akan gelar karpet buat Ganjar? Atau Pak Jokowi akan gelar karpet buat Erick Thohir? Ibu Mega akan gelar karpet buat Prabowo atau buat Anies? Jadi persoalan karpet siapa yang akan digelar di situ. Supaya ada karpet baru, karpet lama mesti digulung. Dan itu saya nggak bayangkan karpet itu digulung di 2024. Sebelumnya pasti sudah tergulung. Dengan alasan apapun. Kalau kita bikin political analysis, political economy analysis, sociological point of view, terlihat semua variabel ada di istana hari ini. Jadi lepas dari survei kedai kopi atau ocehan saya di mana-mana, nggak ada urusan. Itu cuman komentar terhadap keadaan di istana tuh, yang memang udah berantakan. Apakah saya senang istana berantakan, elitnya bunuh-bunuhan? Senang. Pasti itu. Kan benar. Memang. Kenapa? Itu tujuannya. Yes, bangsa ini hanya selamat, hanya akan tumbuh kalau elitnya gugur dulu tuh. Kita menyelamatkan bangsa dengan cara apa? Bunuh elitnya. Aneh juga ya. Aneh, saya terangin kenapa dia aneh begitu. Dia jadi aneh karena setiap orang nggak bisa berkompetisi bebas karena elit ini pasang barrier to entry. Lah siapa bang Yang pasang? namanya threshold 20%. Siapa yang pasang? Coba saya ulangi kalimat saya, coba diputar lagi. Ya, siapa yang pasang? Elit yang mana? Tahun berapa? Terus lagi, 2 kalimat lagi Anda terjebak nanti. Enggak, tahun berapa? Iya, terus lagi kalimat Udah, terakhir itu coba. aja, tahun berapa? Anda nggak tahu undang-undang yang masang threshold itu. Nggak perlu saya jawab, baca aja undang-undangnya, undang-undang tahun berapa. Elit Nomor mana? 17. Bukan elit yang sekarang, elit yang Undang-Undang sekarang. nomor 17 tahun 2017. Coba udah, dia jawabin, udah, dicatat tuh. Catat baik-baik. Undang-Undang pemilu. Dan dicatat, disimpan di otak, jangan disimpan di toilet. Nggak mungkin. Bagaimana nggak mungkin? Jadi nggak ada undang-undang itu. Ini si Boni baru bilang. Wah, Iya, sebelumnya kapan itu ada? Disertasi saya soal. buset. Ya, sekarang bang, ada 2 sebelumnya untuk presiden Iya, Threshold apa kapan? lagi? Presiden Threshold kapan mulai ide itu? Udah, kalau udah saya terusin ya. Jalan pikiran saya. Oke, udah. Arya, udah. Dapat poinnya, oke. Jadi problemnya ada soal karpet. Karpet merah. Anda tahu sejarah karpet merah ini, depan saya ada karpet. Saya terangkan. Iya, ada merahnya, dia menghubungkan merah ke merah tuh. Yes. Karpet merah selalu dianggap disediakan untuk pemenang. Artis hebat, karpet merah presiden. Padahal sebetulnya kalau kita belajar Greek tragedi Greek,
Saya kira yang paham sedikit-sedikit Boni. Di dalam mitologi Greek, karpet merah itu adalah jalan menuju kematian itu. Kalau itu saya pahamnya banyak. Banyak, oke. Kalau begitu nggak usah sambung-sambung, pahami di hati aja. Yang bisa ngomong kalau pahamnya sedikit-sedikit. Oke ya. Satu waktu ada perang Troja. Jenderalnya namanya Agamemnon. Saya mulai ingat-ingat karena saya lihat karpet merah. Agamemnon adalah raja Yunani. Istrinya namanya Clytemnestra. Agamemnon memenangkan perang di Troja. Anda bisa baca perang Troja itu. Nanti cariin buku kasih pada Erick Thohir supaya dia baca itu. Waktu Agamemnon pulang ke Yunani, Trojan Horse, sebagai pemenang, dia disambut oleh istrinya tuh. Istrinya bilang begini, "Hai rajaku, berjalanlah di atas karpet itu supaya kakimu tidak kotor," gitu. Agamemnon mencurigai istilah itu. Karena dia merasa ada sesuatu yang gak beres. Kenapa istri saya begitu sempurna mengucapkan itu? Di ujung karpet, Agamemnon ditusuk oleh selingkuhan istrinya. Karena istrinya tahu Agamemnon berselingkuh juga. Politik, perselingkuhan politik selalu terjadi di atas karpet merah. Di ujungnya itu. Apa yang bisa kita pelajari dari situ? Bahwa nanti kita bergembira seolah-olah akan ada karpet merah buat presiden baru. Padahal sebetulnya karpet itu akan berwarna merah karena berdarah-darah. Tadi kita udah mulai lihat bagaimana. Coba kita bayangkan 2024 nggak bakal terjadi karena akan berdarah-darah dari sekarang. Konflik itu udah sangat besar. Tadi Framing itu, framing. ya, Framing. framing untuk ya untuk apa framingnya? Bukan. Bahwa berdarah-darah. Untuk Iya. spekulasi. Oke, bisa nangkap nggak abstraksi dari Iya. berdarah-darah? Aku juga bisa bikin yang lain. Framing yang itu. Oke. Dan Itu mengarahkan bahwa itu akan ada perpecahan, ada pembunuhan, ada apa, konflik dan sebagainya. Belum tentu juga. memang Belum tentu berdarah juga. Oke. Makanya itu framing. oke, betul. Anda betul tuh. Belum tentu berdarah-darah artinya tidak juga tidak berdarah-darah. Itu logikanya begitu kan? Yes. Sama juga. Iya, karena itu Makanya kita jangan terjebak pada framingnya. ya jangan terjebak pada framing yang satu pihak. Oke. Pihak yang lain boleh. Kan begitu kan framing? Kan framing Anda buat mencegah pihak saya masuk dalam framing. Makanya kita Iya, jangan jawab, jangan ada 20 framing di sana. Enggak, saya cuma bikin satu framing karena Ya karpetnya itu cuma karena satu. framing Anda. Kita bikin framing 20 Ya, aja. apa framing Anda? Ya apa aja, bahwa damai-damai, aman-aman. Boleh. Semua selesai, bisa Saya aja. bicara karpet istana, bukan karpet di toilet. Di toilet Sama nggak perlu aja. karpet. Loh kan memang pernah menginjak karpet istana? Ngapain saya injak karpet Enggak. istana? Kok kalau nggak tahu pasti nggak kenal juga kadang-kadang bentuk karpetnya. Oke, yang saya Tahu lah warnanya apa? Betul. Warnanya merahnya beda enggak? Ada gambar yang lain nggak di sana? Nah berarti kan belum tentu juga versi Anda karpet Oke, merah. kalau karpet toilet warnanya apa? Emang ada karpet di sana? Di toilet? Di toilet. Ada. Kamu nggak tahu ada karpet di toilet? Karpet mana dulu? Toilet mana dulu? Makanya abang jangan ke hotel aja. Kadang-kadang ke toilet yang di mana-mana gitu. Di toilet itu ada karpet yang ada logo BUMN. Itu. Itulah bang. Itu artinya bagus. Di mana-mana ada Tapi BUMN. ini- Keren itu BUMN itu. kalau Coba tuntasin analogi tadi itu yang Ya, yang karena berdarah. itu framing itu saya atasi dulu ya. Ya, bagus itu. Framing abang gitu aja lah. Gitu aja. Klaim dulu gitu. Biar dia terusin dulu. Selesaikan. Oke, saya lanjut perlahan-lahan. Kenapa dia bakal berdarah? Karena kelakuan elit. Yang tadi bikin barrier 20%. Kalau nggak ada itu, Prabowo nggak semacam kehilangan arah mondar-mandir kemana-mana. Kalau nggak ada itu, nggak ada Ganjar yang dibully itu. Karena ada... Cuma itu aja bang. Yang lain sebut dong. Anies kayak yang lain sebut dulu dong. Apalagi itu. Tambahin aja sendiri. Abang sendiri lah tambahin lah. Biar enak. Oke, saya tambahin ya. Ya, tambahin lah. Biar Oke. enak. Semua disebut bang. Oke, saya tambahin berapa Anda. Ayah juga bang. Oke, saya tambahin. Handshot bang, tambahin bang. Saya akan tambahin itu. Anies tidak mengucapkan soal 20%. Karena memang dia nggak punya tiket 20%. AHY
mengucapkan 20% dalam upaya untuk meminta nolkan itu. Beda. Udah, dapat ucapan saya. Anies bahkan minta resmi dari BUMN nggak dikasih, apalagi nyogok. Anies pernah minta? Anies pernah minta nggak? Ah, hati-hati. Bagaimana menjawab sesuatu yang udah ada di koran? Itu bukan Anies. Anies bukan, Bos. Siapa yang minta? Anies bukan. Tunggu, saya minta siapa? Yang minta siapa? Siapa? Ya, siapa? Siapa? Iya. Dengerin itu aja. Iya, itu bukan Anies. Iya, bukan Anies, udah. Ya udah jangan dijawab terus. Gak Karena selesai. itu, jadi kesulitan kita adalah bahkan membaca simbol nggak bisa itu. Tentu aja Anies nggak mungkin datang pada Erick Thohir. Lah, Bang, itu kenapa? Emang dia bukan gubernur? Banyak gubernur minta kemana-mana, Bang. Di dalam praktek yang sudah kita baca itu ada krisis soal Formula E. Dan sampai sekarang nggak ada kejelasan. Tadinya dibilang iya lalu enggak itu. Tapi lupakan Anies dulu lah. Iya, Dan saya kira Anies Dari pantas. awal saya mau lupakan. Anies tapi dia pantas minta. dilupakan. Anies pantas dilupakan. Udah titik. Nah sekarang saya mau kembali ke analogi karpet merah. Nah, saya- Karena bagian nanti saya mau Nih, respons. this- Saya mau respons. This is my part. Oke. Saya lanjut ya. Kan tadi pertanyaan Sinulinga. Apa yang akan membuat karpet itu berdarah-darah? Yaitu threshold 20%. Masih ada komplain? Sebelum saya terus. Terus aja. Yes. Okay. Jadi di situ battlefield-nya di situ. Dan itu yang kita minta masyarakat sipil menerangkan mengapa Pak Jokowi nggak mau cabut itu. Anda akan protes, itu DPR, itu open legal policy, itu Mahkamah Konstitusi itu. Sekarang ada problem, ada perkawinan. Satu waktu misalnya iparnya itu makan malam dengan Pak Jokowi. Bang, jangan Nah, kesana. nah, saya mau you berjanji Enggak, tadi nggak menghalangi saya bicara. Oh, iya, iya. Just berhenti aja udah ntar. Lanjut ya. Ya terus. Ada makan malam, terus Pak Jokowi dengar ILC. Itu di ILC masih diomongin ya soal judicial review itu. Terus kata Pak Ketua Mahkamah, iya kami lagi berpikir untuk ya kira-kira membahas ulang. Karena memang tekanan publik besar sekali Pak Jokowi itu. Pak Jokowi tatap iparnya itu. Terus Pak Jokowi jatuhin sendok peng. Sebagai tanda bahwa Jokowi nggak setuju. Framing memang. Kita mesti bayangkan sampai di situ politik itu. Yes, itu gunanya. Supaya kita nggak muter-muter di toilet pikirannya. Saya masih mau lanjut. Nanti Tuh, Anda nyindir bisa, apa bisa. Tapi gini, saya gini. Gak biar dia dulu deh, Arya. Saya itu pengen Tambahin ini minum. komentar itu soal analogi tadi. Biar nanti diskusinya makin lebih mendalam. akan nyampe ke situ, Boni. Tenang aja. Ya saya sudah tunggu di tikungan depan. Jadi mohon dilanjutkan. Ya tikungan saya itu tunggu nanti di kesepian. Ancol itu. Jadi itu poin saya itu. Karena itu kalau tadi judulnya Presiden pilihan Jokowi atau pilihan Megawati. Siapa yang peduli? Kan itu opsi di 2024. Masyarakat sipil nggak bicara 2024, dia bicara 2 minggu lagi, dia bicara 2 bulan lagi tuh. Nah bagian itu yang ingin saya terangkan sekarang tuh. Supaya karpet itu tidak sekedar dipajang untuk diperhatikan merahnya. Tetapi nggak akan ada yang lewatin karpet itu di 2024. Karena perubahan politik di dalam analisis saya tidak akan berlangsung di atas karpet. Di jalan. Dipaksa oleh people power. Tentu Anda kaget dengan analisis itu. Karena Anda terbiasa berpikir normatif 2024. Sama seperti orang berpikir 98 gak mungkin terjadi, umur 1 tahun. Soeharto dipilih kok. Dan mahasiswa dan buruh bilang enggak. Kita gak akan lihat perubahan politik di atas karpet istana. Kita mau bikin itu di depan.
DPR di jalan-jalan. Itu terjadi itu. Framing. Di frame sejak awal. Itu fungsi framing. Saya lagi bikin framing supaya itu terjadi nanti. Karena saya nggak yakin dia 2024. Jadi itu dasarnya tuh. Sekarang kita masuk pada hal yang betul-betul ada di depan mata kita. Ada daftar calon-calon presiden disodorkan pada publik. Anda pilih siapa? Survei siapa? Saya tanya. Survei sini oke. Kenapa sama semua survei? Ya karena begitu metodologinya tuh. Oke. Pilih di antara 10 ini siapa yang akan Anda pilih? Saya bilang jangan 10. Setiap orang berhak jadi presiden itu. Kenapa cuma 10? Hanya itu yang terjaring. Oke. Karena hanya itu yang terjaring, maka pertanyaannya bukan siapa yang akan Anda pilih. Siapa yang akan Anda coret pertama dari daftar itu. Jadi saya akan kampanye, daftar yang ada, mau siapapun yang menjadi situ, publik pilih siapa yang Anda coret pertama, bukan siapa yang Anda pilih pertama. Karena ada faktor ketiga, bahwa seolah-olah politik hanya menghasilkan 2 daftar itu. Kenapa? Karena 20%. Nangkap logikanya. Kenapa cuma 2 pola itu? Bagian ini adalah Anies dan Puan misalnya. Siapa kingmakernya? Yusuf Kalla, tadi diterangin. Karena itu Prabowo akan bikin blok lain. Selesai problem. Terus masyarakat sipil, buruh, mahasiswa. Ada di mana di dalam blocking itu? Kita mau ajukan orang lain tuh nggak bisa. Udah selesai. Karena 20%. Paham matematiknya, Saudara Arya Sinulinga? Yes. Kalaupun Anda ngomong, Anda nggak bisa bantah itu. Jadi sekali lagi, kita mau ucapkan demokrasi di dalam pengertian yang paling dasar, free competition. Karena itu intinya kan. Jadi kalau Anda ngecap soal si ini, si Ganjar, si ini, mau Anies, siapa segala macam itu. Kalau nggak dimulai dari free competition, garis start yang sama, artinya kita akan masuk pada jebakan seperti Agamemnon. Terima kasih. Kalau saya boleh tafsir Bang, tadi kan legenda Yunani yang diambil oleh Pak Rocky ini menarik sebetulnya. Kalau ditafsir dalam linear berpikir lurus gitu ya. Dikasih karpet merah, versus di ujung disembeli, itu kan sebetulnya menandakan you dikasih ruang di mana you dihormati di situ. Tapi you dihormati itu hanya sebuah proses untuk lu dibantai di habis, di ujung kan. Nah dia mau mengatakan bahwa politik itu juga ya seperti itu. Dan kedua tafsirannya bahwa proses politik itu proses yang berdarah-darah. Proses yang keras, bukan darah secara literal. Tetapi darah dalam pengertian perjuangan yang keras ya. Perjuangan yang menelan biaya besar dan segala macam. Tapi begini, itu satu perspektif yang bisa dikategorikan perspektif pesimistis. Atau mungkin kaum skeptis lah. Kaum skeptis yang melihat kekuasaan memang selalu dari perspektif negatif ya Pak Rocky. Saya agak ke kanan sedikit. Saya melihat dari dimensi yang optimistik. Ya, agak mungkin ada skeptisismenya, tetapi saya lebih optimis bahwa proses politik ini kalau di tangan orang-orang yang benar dan dijalankan sesuai dengan prosedur demokrasi yang betul, tidak akan ada itu darah di atas karpet. Kalaupun dia merah, itu yang merah. Anda sebut prosedur demokrasi benar 20%? Saya belum masuk ke situ. Oke, sekarang aja masuk supaya. Nah, sekarang saya masuk ke situ. Sebagai seorang akademisi, tentu saya mempersoalkan 20% dulu dari awal. Ya sudah, saya udah jawabannya. Tapi harus ada argumentasinya. 20% itu saya persoalkan dan itu satu esensi di dalam disertasi doktoral saya. Saya persoalkan dari dimensi partisipasi publik di dalam berdemokrasi kan. Karena apa? Partisipasi dikebiri ketika ada threshold yang membatasi. Anda setuju. Saya Nah, tetapi ada konteks, 20% itu dihilangkan. ada konteks partikular yang ini harus kita pertimbangkan dan sifatnya situasional. Bahwa Indonesia hari ini menghadapi ancaman yang jauh lebih serius dari sekedar berdemokrasi secara berkualitas atau tidak. Ancaman yang serius itu adalah masuknya ideologi transnasional yang ingin menghancurkan Pancasila. Oleh karena itu perlu sebagai 20%? Oleh karena itu dalam situasi tertentu, Perlu 20%? sebentar, dalam situasi tertentu negara perlu memanfaatkan yang namanya coercive power. Secara hukum,
secara teoretis itu dibolehkan. Negara memakai yang namanya kewenangan koersif. Apa fasilitasnya? Kewenangan koersif adalah ada semua upaya pemaksaan. Dalam konteks apa? Baik pembatasan jumlah partai, pengaturan pertempuran, kontestasi di dalam pemilu, itu juga perlu diatur. Maka saya berpikir, ada catatan itu di bagian critical points saya di disertasi itu, yang kemudian jadi buku terbit tahun lalu di Pennsylvania, bahwa 20% bagi Indonesia hari ini adalah sebuah upaya menyelamatkan ideologi negara karena situasi ancaman kepungan kekuatan-kekuatan transnasional. Tetapi ke depan idealnya Indonesia harus representatif demokrasi Indonesia ini harus thresholdnya turun supaya ada peluang partai baru bisa masuk dan sebagainya, sehingga nanti partisipasi publik itu betul-betul hidup. Karena hanya partisipasi publik, yang bisa menghentikan ambisi oligarki. Enggak, saya sebentar. Hanya partisipasi publik. Tapi untuk situasi sekarang Ini saya mau balik ke setuju. disertasi Anda sebentar. Riset Anda tahun berapa ke tahun berapa sehingga menimbulkan Saya konklusi. memakai contoh kasus Undang-Undang Pemilu tadi tahun Bukan. 2017. Maka bahwa risetnya tahun 2018 apa? pasti. Apa 2017? Undang-Undang 2017 soal Iya, pemilu oke, tadi yang mengatur oke. pasal 222 itu. Oke, Soal alasan threshold. sekarang, alasan Mahkamah Konstitusi menolak judicial review disebutkan nggak di situ bahwa karena mereka baca buku disertasinya Anda, maka dia hambat orang mengajukan judicial threshold. Persoalannya begini Pak Rocky. Seorang ilmuwan melihat realitas politik karena itu- berbeda dengan para pelaku politik. Justru itu Dengan negarawan, dengan politisi itu akan sangat berbeda karena mengatur sebuah negara tidak berhenti Ya, di dan teori. itu hal yang Mengatur sebuah negara seringkali harus melampaui teori. Ya, Nah, elementary Pak Trimet tahu problem itu. itu. Ya, Bagaimana udah, membela kepentingan umum ternyata harus keluar dari pakem teoretis, konseptual. Ya. Ya, karena untuk itu, menyelamatkan gini, hal yang lebih besar. Ya, ini Nah, kan- di situ akhirnya saya harus menurunkan ekspektasi intelektual saya. Ya, Saya kira oke. waktu kita Jadi udah habis. akhirnya Terakhir nih. Tunggu. Saya mau terakhir. Akhirnya saudara Boni membatalkan ekspektasi intelektual karena dia Bukan lihat membatasi, menunda oke, menunda artinya tidak bisa diaktifkan. sementara. Iya, kapanpun. Karena Anda akhirnya tahu bahwa dalil Anda itu bukan itu yang dipakai oleh Mahkamah Konstitusi. Exactly. Yes. Saya sedikit aja. Tetapi prediksi saya dalam disertasi 2000. Itu prediksi itu nantilah, itu spekulasi Saya- juga kalau prediksi. Oke. Saya sedikit aja, Pak. Oke, silakan. Iya. Saya simpel aja. Tadi kan bawa Pak Jokowi. Pak Jokowi itu nggak maju lagi 2024. Dan dia nggak punya kepentingan untuk berkuasa berikutnya. Siapa sih? Siapa yang percaya? Tuh. Siapa yang percaya orang yang Sebentar berkali-kali dulu, berbohong? sama saya nggak percaya sama Anda juga, sama juga. Jadi beliau tidak maju lagi 2024. Ngapain harus beliau untuk menghambat-hambat orang? Jadi nggak ada urusan untuk itu, satu. Yang kedua, makanya tadi sejak awal saya katakan, sejak awal kan saya santai ketawa-ketawa ya, bahwa ini ketika ada pertentangan tadi semua, itu dinikmati oleh Bang Rocky Gerung. Pastilah. Karena apa? Memang tujuan beliau adalah mungkin framing sehingga nanti namanya dia nggak berharap bahwa nanti ini nggak ada pemilu 2024 yang adalah sebuah gerakan rakyat people power. Jadi kalau elit Memang ataupun itu. itu makin banyak berantem makin happy. Betul. Iya kan? Itu tujuan itu kan. Benar, Betul. saya happy karena dihambat hal yang esensial 20%. Enggak, bukan. Saya gini, karena gini, pada saat tahun 2019 yang lalu gitu ya misalnya, pertempuran 2019 yang lalu, Baroki nggak peduli tuh sama electoral result, baru sekarang dia peduli. Dulu dia nggak peduli, dia ikut bertempur juga mendukung salah satu pihak dan lawan Pak Jokowi juga iya. Dan dia nggak peduli sama, harusnya dulu dia konsisten menolak itu sejak awal. Ini nggak dilakukan, nggak ada. Dari tahun berapa? Dibikin tahun berapa? Thresholdnya 2019 kan? tahun berapa? 2017. Ya lalu aja. Lah iya kan? Ya, urutannya aja lu nggak Loh, tahu. bukan. 2014 nggak ada threshold. Iya, Itu gimana? enggak bukan 2017, Iya. ya kan? Pemilu 2019 yang lalu, abang di pihak mana? Baca aja tulisan Ya, saya. jelas, dan abang nggak ada melawan itu. Di Abang mana? dukung Pak Prabowo kok. Saya Ya enggak, dan abang Ini nggak ada, enggak, abang nggak ada pertempuran harusnya abang kalau Bentar, saya terangin Bentar, dulu. Secara Enggak, kalau abang seorang intelektual, Oke. ya bukan politis ya. Kalau abang intelektual, abang harus konsisten di tengah jalan itu. Betul. Dan menolak, nggak akan mendukung Prabowo dan nggak ikut Pilpres bahwa Pilpres 2019 itu
ditolak. Pak Tapi Karni, abang saya- nggak lakukan itu. 1 menit. Ya, Oke. Tapi Abang kan kalau sebagai sekarang intelektual kemudian- tidak lakukan itu. Saya Kalau akan kemudian Nah, sekarang jadi abang akhirnya menolak jadi 20% politisi, nggak apa-apa. bukan intelektual. Nggak ada. Malah dia tim sukses. Sebelum- Jadi abang bukan intelektual lagi, sudah jadi politisi. Udah, cukup. Clear? Udah. Sekarang ya. Sebelum kekacauan intelektual saudara bertambah-tambah, saya terangkan. Dengar aja sekarang. Nggak usah lagi ada kau. Karena itu dengar ya, pelan-pelan Iya, ya. Saya terangkan pelan-pelan. Sinulingga. Saya tidak pernah mendukung Prabowo. Dengar dulu keterangannya. Saya beroposisi dengan Jokowi, Prabowo beroposisi dengan Jokowi. Kenapa saya mendukung Prabowo? Kenapa Prabowo nggak dukung saya? Dengan demikian Prabowo untung pada saat itu. Jadi Rocky Gerung bukan intelektual. Iya. Politisi. Nggak Pemirsa, masalah. Ayo tarung yuk. pemirsa. Saya nikmati kekacauan ini karena dengan cara itu endgame dipercepat. Begini, Pak Rocky ini Bang, dia menganut paradigma kekacauan. Jadi kalau banyak merasa puyang dan Bang Rocky, ya memang Pak Rocky ahli kekacauan. Pokoknya dia politisi dah. Enggak ahli kekacauan, karena ada... Cukup. Ya. tapi spekulasi lo dipaksakan terus dari tadi, Bang. Jadi semua ini dibangun di atas spekulasi Bang Karni. Ya, jadi diskusi ini di atas awan. Saya teman Barara. Pemimpin yang baik adalah mereka Hidup Barara. yang tak yang rakyatnya sendiri tidak menyadari kehadirannya, dan ketika dia melakukan sesuatu dan mencapai sesuatu yang dia cita-citakan, rakyat mengatakan itu pekerjaan kami. Lausu filosof Cina. Kita ketemu Asia akan datang. Nah, jadi itu tadi videonya. Jadi video yang saya simak selama 1 jam 35 menit 54 detik ini, saya akan mengomentari dalam video yang saya buat ini. Di sini saya akan memberi komentar atau kritik terkait video yang sudah saya tonton atau saya simak ini. Di situ tadi awalnya banyak isu-isu atau kasus-kasus yang menjadi konkret adalah perpecahan antara Jokowi dan Ibu Megawati. Orang menangkap tanda-tanda ini, bahkan pengamat politik Henry Satrio hari ini menulis bahwa perpecahan di kubu PDIP terlihat karena itu dimulai dengan pengamat politik Henry Satrio. Jadi hubungan yang renggang antara Pak Jokowi dan Ibu Megawati sebenarnya pernah menyatu. Nah, masalah tidak hadirnya Bu Megawati pada pernikahan adiknya Pak Jokowi, seperti yang dikatakan oleh pembawa acara Indonesia Lovers Club, pengamat politik Henry Satrio mengatakan Pak Jokowi yang tidak hadir pada pernikahan adik Ibu Megawati. Henry Satrio mengatakan lagi bahwa ketidakhadiran Ibu Megawati, apakah Ibu Megawati tidak ingin hadir, atau memang lagi bentrok, atau memang jangan-jangan melihat ada potensi dan nepotisme mungkin di pernikahan itu, jadi kemudian tidak hadir. Permasalahannya itu macam-macam. Pak Jokowi tidak hadir di acara BIM, kemudian Ibu Megawati tidak hadir di acara MB, dan itu membuat pertanyaan ini semakin mengguncang antara Pak Jokowi dan Ibu Mega. Ada kejadian menggelang pada saat Reknas Projok. Pak Jokowi bilang, ojo kususu, yang artinya jangan buru-buru, tetapi dia keceplosan buru-buru pada saat dia mengatakan bahwa mungkin yang kita dukung ada di sini, yang dimana Puan Maharani tidak hadir dalam acara tersebut, yang ada hanya Ganjar Pranowo. Seolah-olah ia memberikan sinyal saat itu karena akan membahayakan demokrasi, karena presiden sebagai pengusaha memberikan dukungan pada siapapun calon presidennya. Takut pemilunya dituduh tidak jujur dan tidak adil dan akan berakibat buruk.
bagaimana mengembalikan hubungan antara renggangnya Ibu Megawati dan Pak Jokowi. Sebenarnya sebagai kader PDI Perjuangan mestinya Pak Jokowi menemui Ibu Megawati agar hal ini tidak ada kaitannya dengan Pilpres 2024, agar tidak begini terus. Bagaimana mengembalikan Pak Jokowi dan Ibu Mega seperti saat Pak Jokowi belum dapat tiket, itu belum ada jawaban, tapi yang jelas hal ini akan berimbas kemana-mana. Bukan hanya ke PDI Perjuangan saja, tetapi juga ke situasi politik di Indonesia ke depan. Tetapi kita juga belum tahu seperti apa hubungan antara Pak Jokowi dan Ibu Megawati. Apakah sebenarnya konflik atau tidak sama sekali? Tidak, semua ini adalah kesimpulan yang dibangun oleh publik untuk kita berdasarkan pembacaan terhadap realitas politik, tetapi realitas politik bukan realitas hukum. Jadi ini semua spekulasi-spekulasi yang membuat bingung capres pilihan Ibu Mega atau pilihan Pak Jokowi. Perlu diketahui bahwa PDI Perjuangan mempunyai sejarah besar yang memperjuangkan NKRI dan kebinekaan. Jadi seperti apapun keputusan PDI Perjuangan di ujung nanti menjelang 2024, yang pasti itu yang terbaik untuk kepentingan bangsa dan negara, karena Ibu Mega dari pengalaman 2019, 2014 dan ke belakang pilihan-pilihan yang selalu mencerminkan kehendak rakyat dan selalu selaras dengan cita-cita pendiri bangsa. Maka kalau hari ini ada perbedaan, karena itu terlalu kesusu menarik kesimpulan, karena Pak Jokowi sendiri belum mengatakan apapun soal 2024 dan tidak punya statement tentang siapapun yang akan dicalonkan dan seterusnya. Kemudian Rocky Gerung memberi tanggapan, jadi kita percaya bahwa pengadilan itu betul-betul dihuni oleh orang-orang berpikir, demikian juga politik. Ini saja mungkin kritik dan komentar saya terkait debat ini atau video yang sudah saya simak. Ini apabila ada salah kata, salah sikap, mohon maaf sebesar-besarnya. Sekian, terima kasih.